Segeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Lakukan amal soleh, taati Allah, jauhi larangannya, jangan ditunda. Umur yang dimiliki itu digunakan untuk beramal soleh. Imam Abu Hanifah ini adalah seorang guru yang visioner. Kalau sekarang ini beliau ini tahu mana murid yang berpotensi, mana yang tidak. Ini murid yang perlu dibantu, ini murid yang perlu disemangati, ini murid yang kemudian punya kemampuan tetapi ekonominya tidak mendukung, maka dibantu. Hiduplah dalam keadaan engkau menulis, atau hiduplah dan engkau itu ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqar rasul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansyurna alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih mengaruniakan kepada kita semua rahmat dan nikmat yang teramat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang sampai hari ini masih kita terima. Itu salah satu daripada sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan satu nasihat, ya bena Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba ba'duka dhahaba ba'dun. Ya bena Adam, wahai manusia sekalian, innama anta ayyamun, bahwasanya kalian ini adalah sebenarnya kumpulan daripada hari-hari. Ada yang Allah berikan hari dikumpulkan selama 60 tahun, umurnya 60 tahun. Ada yang Allah berikan hari-hari dikumpulkan 100 tahun, maka umurnya jadi 100 tahun. Bahkan ada hari-hari yang Allah kumpulkan bagi dia hanya 1 minggu saja, sehingga selepas 1 minggu kemudian meninggal dunia. Innama anta ayyamun, sesungguhnya kamu ini hanyalah kumpulan dari beberapa hari. Kullama dhahaba yaumun, maka setiap kali 1 hari berlalu, dhahaba ba'duka, maka akan hilang pula sebagian daripada dirimu. Masalahnya kita semua kulon jenengan iki dan tidak pernah tahu jatah hari yang Allah berikan kepada kita berapa. Cuman kita bisa menghitung, kalau umur kita hari ini adalah 20 tahun, berarti ya berapa? 7 hari dikali 20 tahun, kan begitu.
Jadi itulah kita kumpulan dari beberapa hari. Setiap kali hilang satu hari, maka hilang pula bagian daripada kita. Ja'far bin Sulaiman menasihati Sufyan ats-Tsauri, wa yushiku idza dhahabal ba'du ayyadhabal kullu. Maka apabila hilang satu bagian, maka hampir pula hilang bagian-bagian yang lain. Wa anta ta'lamu fa'mal, sedangkan kita kan tahu lepas satu hari berarti berkurang apa bertambah umurnya? Berkurang. Kita semua tahu fa'mal. Maka kata Ja'far bin Sulaiman, kalau begitu segeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Lakukan amal soleh, taati Allah, jauhi larangannya, jangan ditunda-tunda. Kenapa demikian? Karena menurut Islam seorang manusia itu adalah kumpulan daripada hari yang Allah berikan kepadanya. Maka tidak dinilai satu hari itu sebagai hari yang sebenarnya, sebagai umur yang sebenarnya, kecuali hari itu, waktu itu, umur yang dimiliki itu digunakan untuk beramal soleh. Jadi umur yang sebenarnya adalah umur yang digunakan untuk memperoleh ridho Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kok kemudian dikasih umur, dikasih waktu, kemudian dibuat bermaksiat kepada Allah, mengabaikan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, melanggar larangan yang sudah Allah berikan. Maka kalau sudah seperti ini, ya manusia kal bahaim, sama hukumnya dengan hewan. Kalau hewan bisa makan, manusia bisa makan atau enggak? Kalau manusia butuh tidur, hewan juga butuh tidur. Yang membedakan atau mengangkat derajat manusia di hadapan Allah nopo? Ketaatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, Imam Hatim Al-Asam, Imam Hatim Al-Asam, Al-Hatim Al-Asam. Asam itu artinya tuli. Ada sebab musababnya kenapa Imam Hatim ini disebut Al-Asam, tuli. Jadi bukan tuli sebenarnya. Jadi satu saat ketika beliau ini sedang majelis taklim ya, kemudian ada seorang jamaahnya perempuan ini yang kemudian bertanya, lah suaranya laki-laki sama suaranya perempuan kan lebih keras laki-laki. Nah, ketika dia bertanya ini, pas bertanya lah kok jamaah yang perempuan ini buang angin, suaranya keras. Coba kalau umpama kita di posisi dia gimana? Jadi pas majelis taklim ngeten iki kemudian Ustadz saya nanya, nah ketika menyampaikan pertanyaan ini kemudian lah kok buang angin, kentut, dan suaranya keras. Yang di kanan kiri nggih mesti dengar. Imam Hatim juga dengar. Sehingga apa? Ketika keluar anginnya ini kentut, ini tercekat. Mau ngomong itu kikuk kan katanya ya. Malu, bercampur malu. Nah, apa yang dilakukan Imam Hatim? Imam Hatim kemudian mengatakan, keraskan suaramu. Masih belum juga ngomong karena masih ragu-ragu. Loh, masa Imam Hatim tidak dengar saya kentut katanya ya. Lalu bilang lagi, keraskan suaramu. Berulang kali sampai perempuan ini kemudian apa? Yakin kalau oh Imam Hatim tidak dengar. Akhirnya apa? Dia ulangi pertanyaannya, dikeraskan suaranya. Jamaah yang lain itu dengar Pak. Imam Hatim juga dengar. Tapi kita melihat bagaimana Imam Hatim ini mencontohkan pentingnya menjaga perasaan orang lain kan ya. Kalau kita saja bisa malu, maka orang lain juga bisa malu. Imam Hatim begitu. Jadi menjaga perasaannya si penanya
dan hal itu tidak diketahui oleh si penanya sampai si penanya itu meninggal dunia. Makanya mulai hari itu disebut sebagai Imam Hatim Al-Asham. Boten tulis sebenarnya, boten. Tapi apa? Karena tadi itu sebab musabab. Imam Hatim Al-Asham mengatakan, musibatuddin a'dhamu min musibatid dunya. Walaqad matat li ibnatun fa'azzani aktsaru min asyrati alafin. Musibatuddin a'dhamu min musibatid dunya. Wahai murid-muridku, wahai orang-orang Islam, sesungguhnya musibah di dalam agama itu lebih besar, lebih berat kedudukannya, lebih harus diperhatikan daripada musibah-musibah dunia yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Walaqad matat li ibnatun fa'azzani aktsaru min asyarati alaf. Karena Allah memberikan ujian kepadaku. Apa itu? Allah wafatkan putriku. Sedangkan apa? Ketika putriku wafat itu yang bertakziah. Takziah ini kan apa? Yang datang, yang menghiburku, yang menguatkan aku itu lebih daripada 10.000 orang. Ya. Jadi yang takziah lebih daripada 10.000 orang. Wafatatni sholatul jamaah falam yu'izzani ahadun. Tetapi ketika luput satu hari di mana aku tidak melaksanakan sholat jamaah satu kali, kok tidak ada yang takziah? Gimana mboten? Coba kalau biasanya umpama kula jenengan ten kene masjid, kemudian pada satu waktu karena satu udzur ternyata kita tidak bisa ke masjid, mungkin karena ketiduran, kecapean, karena ada keperluan, kita tidak ke masjid. Ada ndak kemudian yang nanyain, Pak wingi lapo sama ganang masjid, biasa lah jamaah, biasa yang woro-woro nang grup, kok saman kok gak ketok? Ngoten mboten? Lek mboten berarti innalillah. Niki versinya Imam Hatim Al-Asham. Musibah agama menurut Imam Hatim Al-Asham itu jauh lebih berat, jauh lebih perlu diperhatikan daripada musibah dunia. Kalau musibah dunia, maka orang terlihat banyak menghibur kita. Padahal apa? Kalau masalah dunia selesai di dunia, tapi kalau masalah akhirat hubungannya dengan akhirat nanti. Betapa Imam Hatim Al-Asham itu menjaga waktunya. Umpama satu hari terlepas daripada sholat jamaah, itu sudah dianggap sebagai satu musibah. Makanya lek versinya Imam Hatim Al-Asham niki, wong jenenge kiai ya, Imam Hatim Al-Asham kan kiai. Kalau kemudian Imam Hatim Al-Asham tidak melaksanakan sholat jamaah, jamaah enten sing suudon mboten? Oh, mungkin nggih mboten. Pak Yai mungkin nggih mboten udzur ndak sholat jamaah. Itu versinya jamaah. Tapi menurut Imam Hatim Al-Asham itu satu musibah. Aku lo terlewat satu sholat jamaah, kok nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang takziah, kan begitu. Jadi betapa kemudian setiap sisi umur, setiap waktu yang Allah berikan itu dimaksimalkan untuk ibadah. Itu Imam Hatim Al-Asham. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengambil pelajaran daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niki salah satu daripada 4 imam madhab yang sampai hari ini madhabnya masih ada. Imam Abu Hanifah, siapa namanya? Nu'man bin Thabit At-Taimi Al-Kufi, dari Kufah. Ada banyak pendapat kenapa beliau ini disebut Hanifah, Abu Hanifah. Ada yang mengatakan disebut Hanifah dari kata Hanifam muslimau wa ma kana minal musyrikin. Hanif karena orangnya lurus, ibadahnya kenceng, tidak pernah neko-neko, maka disebut Hanif, Imam Abu Hanifah.
Ada lagi yang menyebut beliau ini disebut Imam Abu Hanifah karena beliau selalu membawa hanif. Hanif itu apa? Tempat wadah tinta. Identik dengan apa? Beliau ini menulis. Karena memang beliau ini seorang ulama. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, beliau ini terkenal dengan apa? Kecerdasannya, terkenal dengan kedermawanannya, terkenal dengan ibadahnya. Apa contoh? Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Beliau ini pernah diminta oleh Khalifah Al-Mansur untuk menjadi qadhi. Qadhi hakim, Pak. Hakim ini berarti status sosialnya tinggi napa mboten? Tinggi. Kalau secara dihitung gajinya besar napa mboten? Besar. Ya. Imam Abu Hanifah. Nah, ketika kemudian beliau ini diminta untuk menjadi hakim, lalu beliau mengatakan, la asluhu lil qadha. Saya ini tidak layak untuk jadi hakim. Cari yang lain saja. Saya ini tidak layak untuk jadi hakim. Lalu Al-Mansur mengatakan, kadzabta bijui. Kamu bohong. Kamu ini layak jadi hakim. Kamu bohong. Lalu Imam Abu Hanifah malah mengatakan, faqad hakama amirul mu'minin alayya anni la asluhu. Baru saja Khalifah mengatakan bahwasanya saya ini tidak layak jadi hakim. Kenapa? Saya bohong. Karena dikatakan apa? Kadzabta, kamu bohong. Fa in kuntu kadziban fala asluhu. Dan kalau memang saya ini bohong, maka saya tidak layak jadi hakim. Mosok hakim bijui. Katanya ya. Wa in kuntu shadiqan faqad ahbartukum anni la asluhu fahasbuh. Adapun kalau umpama saya itu orang yang jujur, maka saya tadi sudah ngomong, saya tidak sanggup jadi hakim. Jangan dipaksa. Cara gampangan ngeten. Ditunjuk jadi hakim, lah kok beliau mengatakan saya tidak layak jadi hakim. Kamu bohong. Lah wis ngerti, bijui kok malah dikon jadi hakim. Sangat dipahami nggih? Jadi kecerdasan beliau membalik perkataan. Umpama kalau saya ini orang yang jujur, saya tidak bijui, masa orang yang sudah mengatakan tidak mampu, merasa tidak siap, kok tetap diamanai? Itu berarti kan menzalimi kan, ya? Itu Imam Abu Hanifah. Jadi kecerdasan beliau luar biasa. Sampai Imam Malik itu pernah mengatakan bahwasanya seandainya Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya ada sebatang kayu, kemudian beliau katakan ini emas, maka dia bisa mempertahankan pendapatnya. Tidak ada yang bisa menolak gitu. Saking apa? Saking cerdasnya. Nah, ada kisah lagi itu. Seorang muridnya datang kepada Imam Abu Hanifah. Lalu muridnya mengatakan, "Wahai Imam, saya ini kehilangan barang. Saya ini menyimpan barang saya, tapi saya itu lupa naruhnya di mana." Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ini bukan perkara fikih, jangan tanya saya gitu. Kalau kamu minta pendapat fikihnya, ini tidak ada. Ini bukan perkara fikih. Lalu beliau berpikir sejenak. Nah, tapi kalau kamu ingin tahu di mana barangmu hilang, cobalah kemudian kamu bangun di malam hari, sempurnakan wudumu, lalu sholatlah. Makanya apa? Beliau sholat, muridnya sholat. Setelah sholat, belum sampai selesai sholatnya, tengah-tengah sholat, iling barangnya tempundi katanya. Akhirnya pas sholatnya disegerakan, diselesaikan, pagi harinya menemui Imam Abu Hanifah. Imam, matur suwun nggih, terima kasih, saran jenengan mustajab, ya, manjur. Kenapa? Karena setelah saya sholat belum sampai selesai, lah kok kemudian sudah ingat barang saya ditaruh di mana? Imam Abu Hanifah mengatakan, iya. Kenapa demikian? Karena aku meyakini setan tidak akan membiarkan manusia untuk menyempurnakan ibadahnya. Kira-kira kulon jenengan sering boten kados ngene. Lali barangnya ten pundi ngoten. Lek sering atau pernah, nah itu resepnya Imam Abu Hanifah bisa dicoba. Sholat di malam hari, disempurnakan wudunya, mungkin lah iling terusan.
Oh, nang kono katanya. Jadi seperti itu. Yang kedua, beliau ini dikenal dengan ibadahnya. Tadi kan disebut Imam Abu Hanifah. Hanif terkenal dengan ibadahnya, lurus, taat kepada Allah. Apa? Mis'ar bin Kidam mengatakan, aku pernah melihat Imam Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114. 1 rakaat khatam Al-Quran. Niki kalau umpama model ngeten niki ditaksoskan imam, Pak. Makmume buyar sedaya. Imam Abu Hanifah. Tapi beliau kan melaksanakan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah silakan dipanjangkan sak kapoe ngoten. Tapi kalau sholat wajib diperhatikan makmumnya. Dalam 1 kali rakaat itu kemudian menghatamkan Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena beliau membaca dengan hati ya. Membaca dengan hati. Kados kula jenengan nih kalau umpama ngamputan nggih, kalau sekarang kan wonten handphone ya. Kenapa kok bisa duduk berjam-jam? Mripate kok mboten perih? Kok nggih mboten bosen meneng ngeten? Kok anteng padahal didelok jame wis 3 jam kok kuat? Karena bermain dengan hati ngoten nggih ya. Lek bermain dengan nalar akal pikiran, apa iki? Mending kerja kan ngoten nggih ya. Tapi kalau bermain dengan hati, maka yang lama pun tidak terasa. Imam Abu Hanifah juga begitu, membaca Al-Quran dengan hati, sehingga 30 juz 1 kali rakaat itu rampung. Itu Imam Abu Hanifah. Qasim bin Mu'in itu mengatakan, aku pernah melihat Imam Abu Hanifah melaksanakan sholat malam. Lalu ketika beliau membaca Al-Quran dan beliau sampai pada ayat Al-Quran surat Al-Qamar ayat 46, balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar, dan sesungguhnya hari kiamat itu adalah benar-benar akan terjadi. Hari kiamat itu dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu sungguh lebih dahsyat dan lebih pahit dirasakan bagi orang yang durhaka kepada Allah. Maka saksi mata ini mengatakan, aku mendengar dan melihat Imam Abu Hanifah ini membaca ayat ini berulang-ulang. Akhirnya sampai beliau menangis. Ayat ini diulang-ulang sampai kapan? Sampai subuh, Pak. 1 ayat diulang-ulang sampai subuh. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Itu diulang, nangis, diulang lagi, nangis sampai subuh. Jadi sampai subuh. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi apa nggih? Meresapi dan memahami memang betul hari kiamat itu dahsyatnya luar biasa. Jenengan kemarin pirsa berita gempanya di Turki itu berapa korbannya? Kurang lebih ya tidak kurang dari 10.000 bangunan hancur. Korbannya sampai berapa? Sampai 36 ribuan korbannya. Ya, gempa itu. Itu baru gempa ya, baru gempa. Belum nanti hari kiamat yang langit itu pecah ya, bintang-bintang planet di langit berjatuhan. Berarti luar biasa. Itu Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, beliau ini terkenal dengan kedermawanannya, loman, dermawan. Sehingga apa? Dikatakan beliau ini di antara 7 hari, beliau ini punya 1 hari khusus di mana beliau ini rutin mengundang teman-temannya ya, kemudian murid-muridnya itu untuk datang ke rumah dan dijamu makan. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, pernah ini satu ketika ada salah satu muridnya yang namanya Abu Yusuf. Nanti kalau kalian jenengan baca, Abu Yusuf ini menjadi
salah satu daripada muridnya Imam Abu Hanifah menjadi ulama besar dan menyebarkan ajaran-ajaran daripada Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf kecil yang saat itu jadi murid, ini satu waktu dipanggil sama bapaknya, nggih Pak, wis bapak ibu ikan ya susah ekonomi nih, sampean yang ngerti. Sedangkan sampean ini belajar kepada Imam Abu Hanifah. Orang menuntut ilmu, orang belajar itu kan butuh modal, butuh biaya, butuh sangu. Lah bapak dan ibu ini sudah mengusahakan sampai detik ini nggak bisa membiayai lagi. Dah wis, sampeyan tak jaluk ewangi bapak ibu kerja. Minta izinlah kepada Imam Abu Hanifah supaya tidak ikut taklimnya lagi. Gampang kan? Satu sisi tetap pengen belajar, satu sisi ekonomi tidak mendukung. Kan kata ngoten niku banyak ya. Ati karep, semangat, tetapi ekonomi tidak mendukung. Pun juga kontras kebalikannya ada yang kesempatannya tersedia, biayanya ada, orang tuanya mendukung, tapi ati anake mboten karep. Kenen ya. Lah Abu Yusuf ini seperti ini. Pingin tapi ekonomi tidak mendukung, akhirnya pamit sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang melihat muridnya kesusahan, hari berikutnya langsung dipanggil, Abu Yusuf, saya mendengar, saya mengetahui bahwasanya kamu tidak bisa ikut belajar lagi karena kesulitan ekonomi. Wis langsung dirogohkan dari sakunya, ini kantong Pak, ini ya 100 dirham, gawin sinau. Kalau nanti ada lebih untuk ekonomi keluargamu, ini 100 dirham. Nanti kalau habis bilang. Kalau habis bilang. Jadi memberi beasiswa kepada muridnya. Ini Imam Abu Hanifah. Seweneng atine kan ya. Dari sini akhirnya kita belajar apa? Satu, Imam Abu Hanifah ini adalah seorang guru yang visioner kalau sekarang ini. Kenapa visioner itu? Punya pandangan ke depan. Beliau ini tahu mana murid yang berpotensi, mana yang tidak. Ini murid yang perlu dibantu. Ini murid yang perlu disemangati. Ini murid yang kemudian punya kemampuan, tetapi ekonominya tidak mendukung, maka dibantu. Visioner, Pak. Jadi guru pengajar juga harus seperti itu kan ya. Kan tidak hanya mengajarkan ilmu ya, tetapi juga mentransfer akhlak, sikap kan ya. Sehingga apa? Selesai dia belajar, dia muncul menjadi generasi yang baik. Guru yang visioner. Yang kedua, Imam Abu Hanifah ini termasuk mempraktekkan daripada pepatah ya yang mengatakan apa? Iskatiban au is maktuban. Ya, kalau ada pepatah iskariman au mutsahidan, iskatiban au is maktuban. Hiduplah dalam keadaan engkau menulis atau hiduplah dan engkau itu ditulis. Ada orang yang kemudian tidak pandai berbicara, tapi dia pandai nulis, maka ilmunya, pengetahuannya, ya, wawasannya dituangkan dalam tulisan. Orangnya wafat, tulisannya tetap bisa bermanfaat kepada orang lain. Ada orang yang kemudian tidak menulis, termasuk Imam Abu Hanifah ini. Dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ini tidak seperti imam yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i kan masih menulis buku. Kalau Imam Abu Hanifah boten, tidak menulis. Tapi yang mengajarkan, yang menuliskan ilmunya itu siapa? Murid-muridnya. Maka Imam Abu Hanifah walaupun sudah wafat, maka namanya tetap dikenang, punya jasa melalui apa? Generasi yang dilahirkan. Itu Imam Abu Hanifah. Ya, kadermawan. Tadi dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mampu untuk memberikan beasiswa ke muridnya. Punya jadwal rutin untuk menjamu teman dan muridnya, jamu makan. Kok kayaknya Imam Abu Hanifah ini orang kaya.
ya memang orang kaya. Kenapa begitu? Karena selain beliau ini seorang ulama, selain beliau ini seorang pengajar, beliau ini juga seorang pedagang, Pak. Jadi bisnismen. Bisnisnya dapat, ilmunya dapat. Ini dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ini berpartner ya dengan salah seorang sahabatnya, di mana sahabatnya ini kemudian yang bagian melaksanakan ekonominya di lapangan, Imam Abu Hanifah bagian yang mengawasi. Oh, ini yang muamalah yang boleh, ini yang enggak, ini yang halal, harusnya transaksinya seperti ini. Jadi kalau bisnis kan harus seperti itu ya. Jadi bisnis tetap jalan, tetapi ada bagian yang mengawasi supaya tetap sesuai dengan muamalah Islam. Beliau seorang pedagang. Satu waktu beliau Imam Abu Hanifah niki berpartner dengan sahabatnya namanya Bishr. Nah, Bishr ini seorang pedagang yang lihai, yang cerdas. Beliau ini mau berdagang ke Mesir. Akhirnya apa? Menawarkan kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, saya ini pengen atau ada rencana untuk berdagang ke Mesir. Apakah ada barang yang bisa dititipkan ke saya? Oh iya, saya mau nitip barang. Dititipkan kepadanya apa? 70 potong pakaian sutra. 70 potong pakaian sutra. Beliau ini menyelipkan surat ya di tengah-tengah kainnya ini, kemudian diberikan. Nah, kemudian beliau pesan, nanti ketika sampeyan jual pakaian ini di Mesir, saya selipkan ada satu surat, nanti baca di situ. Kenapa? Isi suratnya adalah salah satu daripada pakaian ini punya tanda khusus. Kenapa kok dikasih tanda? Karena ada cacatnya. Jadi barangnya dicampur iya, tapi dikasih tanda. Iki sing apik, ini sing cacat. Ya, ada cacatnya. Nanti kalau saman mau jual, kasih tahu dulu. Di totolan ini dikasih tahu, Pak, sing niki kelambine saya, bagus. Lah, sing niki kelambi, niki bolongannya mes tunggal, seperti itu, Mama. Jadi ceritakan cacatnya. Dipesankan seperti itu. Berangkat dia dari Kufah ke Mesir. Setelah jual, selesai habis barang, kemudian pulang dia ke Kufah. Wahai Imam, alhamdulillah barangnya sudah terjual semua, termasuk barang yang seman titipkan. Dan ini uangnya 1000 dirham. 1000 dirham. Imam Abu Hanifah kemudian tanya, kemarin pesan saya sudah dilaksanakan atau belum? Pesan yang mana? Pesan kalau ada satu pakaian yang ada cacatnya, maka kalau saman beli saman harus menjelaskan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya lupa menjelaskan. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wis kalau begitu sampean balik lagi ke Mesir, cari siapa yang membeli pakaian itu. Kalau umpama Kufah sama Mesir itu jaraknya antara Surabaya sama Nganjuk umpama nggih. Berarti dari sana nggih balik lagi. Balik lagi. Ya. Setelah balik dicari, wong namanya sudah lama ya. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang. Perjalanan bisa setengah bulan, bisa 1 bulan. Perjalanan saulan. Dodolan temreko, balik malih saulan. Berarti kan 2 bulan. 2 bulan baju sudah diambil, sudah dipakai oleh konsumen. Nyarinya susah nopo gampang? Susah kan kok ya. Makanya apa? Beliau balik lagi ke Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai Imam, saya sudah mencari, saya sudah memberikan pengumuman, tapi saya tidak menemukan siapa yang beli. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah mengatakan, udah kalau begitu 1000 dirham ini tak sodakohkan, nggak tak terima, tak berikan kepada siapa saja. Lah kenapa? Mboten eman tak? Ndak. Soalnya apa? Saya ndak mau kalau ada dalam harta yang saya miliki itu ada syubhatnya. Syubhat. Syubhat saja ndak mau, apalagi yang haram. Ya. Kalau umpama
orang yang perhitungannya ekonomi, nggih gak apa-apa lah, wong klambi siji ya kan ya. Engko lek wonge mari tuku kemudian ketok kan yo insyaallah gak nyari kan. Umpama tahu yang jual itu dari Imam Abu Hanifah, mosok ya protes kata ya. Itu kalau orang hitungannya ekonomi. Tapi Imam Abu Hanifah mboten seperti itu. Dikembalikan semuanya, tidak diambil sepeser pun. Kenapa alasannya? Karena tidak ingin ada daripada barangnya itu yang tercampur darah syubhat. Itu Imam Abu Hanifah. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Yang pertama, jadilah pedagang. Kalau umpama memang kita ditadikan pedagang, itu pedagang yang jujur. Jangan sampai kemudian kita itu jadi pedagang yang curang. Nabi Muhammad itu pernah masuk ke pasar. Nabi Muhammad kan khalifah, presiden, tapi masuk ke pasar. Apa yang Nabi lakukan? Nabi meneliti, melihat daripada umatnya yang berdagang, hingga kemudian beliau sampai di salah seorang pedagang penjual makanan, menumpuk makanannya. Lalu kemudian Nabi tanya, ini barangnya bagaimana? Saya bi, bagus bi, baru, keluaran terbaru. Ini tidak ada yang kadaluarsa, saya semuanya. Allah turunkan wahyu untuk kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cek di dalamnya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad merogohkan tangannya, kemudian kok kelihatan basah. Diambil, kemudian Nabi nanya, ini apa? Orangnya tidak bisa jawab. Nggih, itu kemarin kena air basah. Sehingga kalau yang atas itu makanannya masih enak, masih kering, yang bawah ini sudah basah, sudah tidak enak lagi. Nabi mengatakan, man ghasya falaisa minna. Siapa daripada umatku yang dia itu menipu, maka falaisa minna, dia bukan golonganku. Sesuk le hari kiamat ojo ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Siapa yang menipu maka bukan daripada orang Islam. Siapa yang menipu maka dia bukan orang mukmin. Karena orang mukmin, orang yang beriman tidak mungkin menipu. Kan Nabi mengatakan ya, iman itu bercabang-cabang. Yang paling ringan adalah apa? Imatatul adza anit thoriq. Napa niku? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kulon jenengan jalan ketemu kerikil, iki lek aku lewat, aku iso kesandung apa meneh wong liya. Tingkirno. Lewat kemudian lihat ada paku, lek aku lewat ono paku, bocor bane. Mos lek wong liya ya iso bocor. Akhirnya apa? Kulon jenengan ngalahi, nyingkirkan batu, nyingkirkan kerikilnya. Komunitas seperti itu ada, Pak. Jadi ada komunitas itu yang napa nggih, dia itu setiap lewat jalan raya, ada kelompoknya itu kan jalan itu kan kadang ada yang halus, ada yang berlubang. Lah, komunitas ini itu punya apa? Punya inisiatif. Kalau dia tidak bisa menambal aspal, maka dia niku beli sepet. Akhirnya apa sing lubang-lubang niku kudu sepeti. Ini kan termasuk apa? Termasuk gerak kebaikan ya. Tidak bisa nambal, tapi termasuk imatatul adza anit thoriq, memberikan peringatan kepada orang lain supaya tidak terkena musibah. Disepeti, Pak. Kata Nabi, orang yang menyingkirkan gangguan di jalan, membantu orang lain, menyingkirkan bahaya daripada orang lain ketika di jalan, itu termasuk daripada cabangan iman yang paling rendah. Kalau padahal menyingkirkan gangguan di jalan saja itu termasuk tanda keimanan, apalagi kalau jual itu dengan kejujuran, berarti kan tanda keimanan. Nabi katakan ya, bahwasanya orang-orang yang ketika di dunia itu dia berdagang dan dia menjadi pedagang yang jujur, maka kata Nabi, mereka akan digolongkan atau dibersamakan dengan para nabi, dengan para syuhada besok di hari kiamat. At-tajirul aminus saduqul muslim ma'as syuhada. Orang-orang yang dia jadi pedagang, dia amanah,
dia jujur, dia bisa dipercaya, dan dia muslim, maka besok pada hari kiamat akan digolongkan dengan para syuhada. Jadi orang pada hari kiamat kan dibariskan ya, barisannya A, barisannya B, barisannya C, sesuai dengan amalnya masing-masing. Pedagang yang jujur dibariskan dengan para alim ulama, dengan para nabi, dengan para syuhada. Istimewa mboten? Istimewa. Jadi seperti itu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran daripada Imam Abu Hanifah adalah bahwasanya apa? Walaupun Imam Abu Hanifah itu seorang ulama yang waktunya habis banyak untuk ilmu, mengajarkan ilmu, tapi tetap tidak menjadikan beliau ini berpangku tangan. Tidak berarti kemudian aku iki wis ibadah, sholat sedino suwengi, mau seperti ya, sholat selepas isya sampai subuh, menghatamkan Al-Quran dalam satu rokat, pasti Allah menjamin rizkiku, rizki teko de. Mboten-mboten Pak. Imam Abu Hanifah tetap bekerja. Makanya bekerja itu bagi orang Islam memang bukan tujuan hidup. Mencari uang memang bukan tujuan hidup, tapi bekerja itu adalah ladang ibadah sebagai penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua, dan apabila ada kurang lebihnya semata dari saya pribadi sebagai manusia, akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.